Shalom, selamat bergabung di ibadah online GBT Kristus Penyelamat Junggo Batu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kita dan Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita kembali dalam renungan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini saya ambil di dalam kitab Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-26. Firman Tuhan berbunyi demikian, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini banyak orang diliputi oleh rasa takut sakit, takut bangkrut, bahkan takut akan kematian. Setiap orang butuh tempat untuk bersandar, setiap orang butuh tempat yang nyaman menurut dia, tempat yang bisa memberikan kenyamanan, tempat yang bisa memberikan perlindungan di dalam kehidupannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini saya beri tema, bersandarlah kepada Tuhan. Ketika kita mendengar kata bersandar, yang ada di dalam pemikiran kita adalah sesuatu yang kuat, yang membuat kita bisa meletakkan hidup kita, yang membuat kita bisa meletakkan pengharapan kita kepadanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang menaruh sandarannya kepada harta kekayaannya. Sekalipun dia tahu bahwa hartanya tidak bisa menyelamatkan dia dari kematian. Ada juga orang yang bersandar kepada anak atau kepada orang tua atau kepada saudaranya dengan harapan ketika mereka membutuhkan atau ketika mereka sudah tua nantinya, mereka bisa mengandalkan anak, mengandalkan saudara dan sebagainya, sehingga mereka memiliki
pengharapan dan menaruh sandarannya itu kepada orang-orang di sekitarnya. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, apa kata firman Tuhan tentang hal ini? Di dalam Yesaya 2 ayat yang ke-22, di situ dikatakan, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di sini dituliskan dan ditegaskan oleh Tuhan bahwa manusia itu tidak lebih dari hembusan nafas. Kalau saat ini kita menaruh pengharapan atau bersandar kepada manusia yang hanya hembusan nafas, suatu ketika nafasnya tidak lagi berhembus, dia tidak bisa kita andalkan. Dia tidak bisa lagi kita menaruh harapannya kepadanya. Itulah sebabnya tadi firman Tuhan yang sudah kita baca dalam kitab Amsal, bersandarlah kepada Tuhan. Karena dari Tuhanlah kita menerima kekuatan. Dari Tuhanlah kita menerima pengharapan di dalam kehidupan kita ini. Menghadapi segala perkara yang terjadi dalam hidup kita saat ini. Menghadapi segala macam hal yang membuat kita takut. Tetaplah bersandar kepada Tuhan. Orang yang bersandar kepada Tuhan, yang pertama dia akan menikmati pertolongan Tuhan. Mazmur pasal 121 ayat yang kedua. Di situ dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu janji Tuhan bagi kita. Dia adalah penolong dalam kehidupan kita. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi pertolongan kita adalah pertolongan yang sesungguhnya, yang bersumber dari Tuhan. Bukan pertolongan yang asal-asalan, bukan pertolongan yang abal-abal, tetapi pertolongan yang sesungguhnya, yang kita dapat dari Sang Pencipta kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya kita harus bersandar sepenuhnya, menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena Dia yang berdaulat atas hidup kita, Dia yang berkuasa atas kehidupan kita. Kalau pujian dari kaum wanita tadi mengatakan, nyender ning sisi sopo, nyender ning Gusti Yesus. Nah, saudara, itulah satu-satunya tempat kita bersandar, satu-satunya tempat kita menikmati pertolongan itu di dalam kehidupan kita. Tetapi sangat disayangkan saat ini banyak orang Kristen, orang yang mengaku dirinya percaya kepada Tuhan, tetapi tidak percaya akan hal ini. Mereka bahkan sibuk untuk mencari pertolongan-pertolongan di luar sana. Ketika sudah menghadapi jalan buntu, ketika sudah mentok, barulah dia mencari pertolongan Tuhan. Padahal di sini Tuhan mengatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sumber dari segala pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Kalau saat ini kita sedang membutuhkan pertolongan, jangan lagi mengandalkan manusia, jangan lagi bersandar akan pertolongan manusia, tetapi nikmati pertolongan Tuhan. Kapanpun kita butuh pertolongan Tuhan, Dia ada untuk kita. Dia yang menjadikan langit dan bumi, Dia yang menciptakan kita, Dia yang sanggup untuk menolong kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pujian mengatakan kalau kami ada pada hari ini, itu karena Tuhan. Ebenezer, sampai hari ini Tuhan menolong kita. Kalau sampai hari ini Tuhan sudah menolong kita, kita percaya di waktu-waktu yang akan datang pun, pertolongan Tuhan itu tetap nyata dalam kehidupan kita. Sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita mau tetap bersandar kepada Tuhan? Atau sebaliknya, kita bersandar kepada apa yang ada di sekitar kita. Sehingga ketika kita tidak lagi bersandar kepada Tuhan, ketika kita bersandar kepada manusia, kekecewaan demi kekecewaan yang akan kita dapatkan. Tetapi ketika kita bersandar kepada Tuhan, kita akan menikmati pertolongan Tuhan. Kita akan menikmati sukacita. Kita akan menikmati damai sejahtera. Kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kalau saat ini, kalau mulai ada pikiran-pikiran dalam
kehidupan kita, dalam pikiran kita untuk mencari pertolongan di luar Tuhan. Kita harus kembali kepada Tuhan. Cari Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan nikmati pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, tetap semangat. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Di situ dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah bersandar kepada Tuhan dan kita sudah menikmati pertolongan demi pertolongan Tuhan sepanjang kehidupan kita sampai hari ini, maka yang harus kita lakukan adalah tetap semangat di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ayat ini mengatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Sekalipun mungkin saat ini kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja, kita harus beribadah online, tetapi ini tidak membuat semangat kita menjadi kendor, tidak membuat semangat kita menjadi loyo, tapi biarlah kita tetap bersemangat karena kita percaya bahwa Tuhan yang menjadi sandaran kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup untuk menolong dan memberkati kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang bersemangat, dia dapat menanggung penderitaannya. Sekalipun saat ini begitu banyak beban persoalan yang datang dalam kehidupan kita, tetapi kalau kita menghadapi itu semua dengan semangat dan tetap bersandar kepada Tuhan, kita akan menerima kekuatan yang baru. Kita akan menerima pertolongan yang daripada Tuhan. Dengan semangat itu. Karena kita percaya, kita sanggup melewati itu semua bersama dengan Tuhan. Karena kita yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan dalam kehidupan kita. Orang yang bersemangat juga, dia bisa menikmati sukacita dan kesehatan secara jasmani. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara ada yang terbaring sakit, yakinlah, tetaplah bersemangat bahwa Tuhanlah sumber pertolongan kita, Tuhanlah yang sanggup menolong dan menyembuhkan kita. Hati yang gembira itu kuncinya adalah obat yang manjur dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk dapat mencapai hati yang gembira, untuk dapat menikmati hati yang gembira ini, kita perlu bersemangat. Jangan loyo, jangan lemah iman kita, tetapi kita tetap bersemangat dan kita tetap menyandarkan pengharapan kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita. Dan ketika kita tetap semangat, ketika kita tetap berharap dan mengandalkan Tuhan, itu semua tidak akan sia-sia. Tuhan akan perhitungkan itu semua dalam kehidupan kita. Sehingga dalam setiap langkah kehidupan kita, kita bisa mempermuliakan nama Tuhan. Orang lain bisa melihat hidup Kristus itu nyata dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, buat segala yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami selalu bersandar kepadamu, untuk kami selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kami kalau mungkin kami pernah berharap dan mengandalkan orang-orang di sekitar kami. Tapi saat ini Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Karena Engkau Allah sumber pertolongan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang berdaulat atas setiap kehidupan kami. Apapun yang saat ini kami hadapi, baik itu persoalan yang harus kami selesaikan, baik itu ketika saat ini kami sedang terbaring sakit, kami tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong dalam hidup kami. Kami tetap bersemangat untuk menantikan pertolongan Tuhan itu dalam kehidupan kami.
Dan kami yakin Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini semua juga oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, sehingga mereka semua juga boleh senantiasa menikmati sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.